Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Fisika 2 kali ini, kita akan mempelajari konsep dasar listrik yang merupakan fondasi penting dalam memahami berbagai macam sistem industri modern. Penulan dan tujuan pembelajaran. Mengapa mahasiswa teknik industri perlu belajar listrik? Nah, sebagai mahasiswa teknik industri, memahami listrik bukan hanya sekedar teori, tetapi merupakan kebutuhan praktis. Listrik menjadi sumber energi utama dalam industri modern, mulai dari otomasi, sistem tenaga, hingga manajemen energi dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, pada sesi ini kita akan memahami konsep dasar listrik yang akan menjadi fondasi untuk materi-materi berikutnya. Kita masuk ke muatan listrik dan hukum Coulomb. Muatan listrik. Mungkin kita semua sudah familiar dengan gambar-gambar yang ada di sini. Menggaris yang bisa menarik kertas, balon yang menempel di dinding, atau rambut yang bermekaran ketika didekatkan dengan balon. Baik, kita mulai dari konsep paling dasar, yaitu atom. Setiap benda tersusun dari atom yang terdiri dari tiga partikel utama, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron itu berada pada inti atom, sedangkan elektron bergerak pada kulit atom. Muatan partikel penyusun atom, yang tadi proton, elektron, dan neutron, itu mempunyai muatan yang berbeda. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron itu bermuatan netral. Itu muatan listrik dasar, ya, maka nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Muatan listrik pada benda ditentukan dari jumlah proton dan elektron. Jika proton melebihi daripada elektron, maka benda bermuatan positif. Jika elektron lebih besar daripada proton, maka benda bermuatan negatif. Dan jika proton lebih besar daripada proton sama dengan neutron, maka benda netral. Ya. Kita masuk dalam muatan listrik. Mengapa benda bisa bermuatan? Jawabannya adalah karena adanya terjadi perpindahan elektron. Proton dan neutron itu tidak bisa berpindah dari inti atom. Yang bisa berpindah adalah elektron. Inilah menyebabkan terjadinya listrik statis. Atau kalau kita ulangi, listrik statis terjadi akibat adanya perpindahan elektron. Sifat dasar dari muatan listrik, ya. Muatan listrik memiliki sifat dasar. Muatan sejenis itu saling tolak-menolak, sedangkan muatan berbeda jenis itu saling tarik-menarik. Hal ini disebut dengan gaya listrik. Jadi jika ada muatan positif bertemu dengan muatan positif, maka dia akan tolak-menolak. Jika muatan negatif bertemu dengan muatan negatif, maka dia akan tolak-menolak juga. Sedangkan muatan berbeda jenis itu akan saling tarik-menarik. Jika misalnya muatan positif bertemu dengan muatan negatif, dia akan saling tarik-menarik. Ini yang disebut dengan gaya listrik. Kemudian kita masuk dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb menjelaskan besar gaya listrik antara dua muatan listrik. Gaya ini dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak antar muatan. Kalau kita lihat persamaan hukum Coulomb, F sama dengan K kali Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Atau kalau kita lihat, F adalah gaya listrik, I1 Q2 adalah muatan listrik, R adalah jarak antara muatan. Atau kita ulangi lagi, dalam hukum Coulomb, gaya listrik sama dengan K kali muatan listrik 1, muatan listrik 2 dibagi dengan jarak antar. Dan untuk konstanta Coulombnya K, itu nilai adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per senti per kolom kuadrat. Makna dari fisik, makna dari hukum Coulomb ini adalah gaya listrik itu sebanding dengan besar muatan dan gaya listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Atau jika jarak diperbesar 2 kali, maka gaya akan menjadi
seperempat kalinya. Ini berhubungan dengan jika gaya listrik sebanding dengan massa muatan, maka tadi gaya listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke, kita masuk contoh soal untuk memahami dari hukum Coulomb. Di laboratorium adalah ada dua buah bola kecil yang bermuatan listrik digantung dengan menggunakan benang. Muatan bola A mempunyai Q1 sama dengan plus positif 2 mikrocoulomb. Sedangkan muatan bola 2 B adalah atau Q2 sama dengan positif 3 mikrocoulomb. Jadi bola A dan bola B itu sama-sama bermuatan positif. Dan jarak antara kedua bola adalah R sama dengan 0,3 meter. Pertanyaannya adalah, berapakah besar gaya Coulomb yang terjadi antara kedua bola? Dan apakah gaya yang terjadi adalah tarik-menarik atau tolak-menolak? Apakah bola B dan bola A akan tarik-menarik, atau bola A dan bola B akan saling tolak-menolak? Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Pertama, jelas mengidentifikasi nilai muatan dan jarak. Yang kedua, menggunakan rumus Coulomb. Yang ketiga adalah menentukan arah, tolak atau tarik-menarik. Nah, analisis arah gaya itu ditentukan oleh jenis muatannya. Oke, kita muat rumus hukum Coulomb F sama dengan K, Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Kayak sudah kita punya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian kita substitusi nilai 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat 6, 3 kali 10 pangkat 6 bagi dengan 0,3. Oke. Maka didapatkan 0,60 Newton. Ketika arah ini positif dengan positif, maka gaya akan terjadi gaya tolak menolak. Kemudian, contoh soal lainnya. Sebuah bola yang telah digosok memiliki muatan listrik Q1 sebesar minus 4 mikrocoulomb. Sebuah bola logam kecil memiliki muatan atau Q2 plus 1 positif 1 mikrocoulomb. Jarak awal antara bola dan balon dan bola logam adalah 0,2 meter. Kemudian jarak diperbesar menjadi 0,4 meter. Pertanyaan adalah, berapakah gaya Coulomb pada jarak 0,2 meter? Berapakah gaya Coulomb pada jarak 0,4 meter? Dan apakah gaya tersebut tarik atau tolak? Tarik menarik atau tolak menolak? Kita selesaikan. Maka gaya pada jarak 0,2 meter kalau kita masukin rumus yang ada, itu dapatnya adalah 0,9 Newton. Oke, kita bisa lihat ya. Silakan bisa dicoba di. Dan gaya pada jarak 0,4 meter adalah 0,225 Newton. Ya, pada jarak ini naik jadi 0,225 Newton. Berarti ada pengurangan gaya. Maka kita bisa lihat jika jarak diperbesar 2 kali, maka gaya menjadi seperempat kali. Kita lihat dari 0,2 ke 0,4 berarti ada jaraknya dibesar menjadi 2 kali lebih besar. Apa yang terjadi? Gaya menjadi seperempat kalinya lebih kecil. Kemudian karena muatan berbeda jenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Contoh soal lain. 3 muatan listrik diletakkan pada satu garis lurus. Muatan listrik A, B, dan C. A bermuatan positif 2 mikrocoulomb, B bermuatan minus 3 mikrocoulomb, C bermuatan positif 5 mikrocoulomb. Yang sudah posisi A, B, C. B berada di tengah antara A dan C. Jarak A ke B itu 0,2 meter, jarak B ke C itu 0,3 meter. Pertanyaan adalah, berapakah resultan gaya listrik yang bekerja pada muatan B? Kemudian tentukan juga arah gaya tersebut. Penyelesaian. Gaya antara A dan B. Ya, gaya antara A dan B itu 9 kali 10 pangkat 9, 3 kali 10 minus 6, 2 kali 10 minus 6, dibagi dengan 0,2 kuadrat. Maka dapatlah gaya antara A dan B adalah 1,35 gitu. Arahnya ke kiri atau menuju ke A.
Kemudian nggak antara B dan C, ya 9, kali 10 pangkat 9, kali 3 kali 10 min 6, kemudian 5 kali 10 pangkat min 6. Bagi dengan jaraknya 0,3. Maka EBC adalah 1,5 Newton. Jaraknya adalah arahnya ke kanan atau menuju C. Maka resistol gainya adalah 1,5 dikurangi 1,35 sama dengan 0,15 Newton. Arah resistolnya adalah ke kanan atau menuju muatan C. Nah, karena ini tadi 1,5 itu dari C. Baik, kita masuk kemudian ke listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah muatan listrik yang diam atau tidak mengalir. Muatan ini biasanya muncul akibat apa? Ada gesekan, induksi, atau konduksi. Contoh misalnya balon menempel di dinding, yang seperti tadi di gambar sebelumnya, penggaris menarik kertas, atau rambut berdiri setelah digosok oleh balon. Nah, statis terjadi akibat perpindahan elektron antar benda. Di mana ketika dua benda digosok, maka ada satu benda kehilangan elektron, ada satu benda mendapatkan elektron. Satu benda kehilangan elektron akan menjadi positif, dan benda yang eh, mendapatkan elektron dia akan menjadi negatif. Maka tadi ada benda yang menjadi bermuatan positif dan benda yang menjadi bermuatan negatif. Oke. Contoh, listrik statis dalam skala besar adalah petir. Kalau kita lihat proses terjadinya petir, ya ada bagian atas awan positif, kemudian bagian bawah awan negatif, kemudian ada yang positif di induksi pada bumi. Nah, kapan terjadi petir? Kalau kita lihat di gambar ini, ada yang gesekan partikel, maka elektron berpindah. Maka terjadi perpisahan muatan antara atas bawah yang atas dan awan yang bawah. Awan yang atas itu bermuatan positif, awan yang bawah itu bermuatan negatif. Kemudian terjadi beda potensial yang besar antara awan dan bumi. Bagian awan yang negatif itu akan ketemu dengan bumi yang positif, permukaan bumi yang positif. Pada potensial besar, maka terjadilah eh, listrik sebesar 100 juta volt. Nah, udara itu menjadi konduktor. Konduktor itu adalah istilahnya yang menjadi perantara atau pengantar. Maka ketika terjadi beda potensial, terjadilah petir. Nah, maka dari sini bisa disimpulkan bahwa awalnya adalah listrik itu statis atau muatan menumpuk, akhirnya adalah pelepasan muatan. Maka petir bisa disebut dengan percikan listrik raksasa di atmosfer. Ya. Maka itu kenapa ketika terjadi kilat, kita diharapkan untuk mematikan benda-benda elektronik seperti televisi. Listrik statis. Ciri-ciri listrik statis pertama adalah muatan yang tidak mengalir dan terjadi karena ketidakseimbangan elektron. Tadi ada perbedaan elektron dari kayak contohnya tadi awan, jadi sehingga berpisah. Kemudian misalnya terjadi pada benda isolator, efeknya sering berupa tarik-menarik atau tolak-menolak. Oke, contoh soal. Seorang siswa menggosok rambutnya dengan balon selama berapa detik. Setelah itu balon didekatkan pada potongan kertas kecil di meja. Kemudian potongan kertas tersebut tertarik dan menempel pada balon. Pertanyaan adalah, mengapa potongan kertas dapat tertarik oleh balon? Dua, muatan apa yang kemungkinan dimiliki oleh balon setelah digosok? Oke, ini adalah eh, percobaan yang biasanya pernah kita lakukan dulu. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin kita tarik ya, kalau dulu kita tertarik, kenapa sih potong kertas dapat tertarik oleh balon? Sekarang kita masuk ke lebih dalam lagi. Kenapa mengapa potong kertas dapat tertarik oleh balon dan muatan apa yang kemungkinan yang dimiliki oleh balon setelah digosok? Maka ketika balon digosok dengan rambut, terjadilah perpindahan elektron dari rambut ke balon. Ketika balon pindah, maka akibatnya apa? Balon menjadi bermuatan listrik. Nah,
Balon bisa menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari rambut. Nah, potong kertas awalnya netral, tapi ketika diikat balon, muatan terjadi induksi muatan sehingga kertas tertarik ke balon. Ya, jadi ketika balon digosok dengan rambut, terjadi perpindahan elektron dari rambut ke balon, pada akhirnya balon menjadi bermuatan listrik. Balon biasanya bermuatan negatif, kenapa? Menerima elektron dari rambut. Nah, potong kertas yang awalnya netral, tetapi ketika diikat balon, bermuatan juga terjadi induksi muatan sehingga kertas tertarik ke balon. Contoh soal lain, sebuah penggaris plastik digosok dengan koin wool selama beberapa saat. Setelah itu penggaris didekatkan ke aliran air tipis dari keran dan aliran tersebut terlihat membelok mendekati penggaris. Nama pertanyaan adalah mengapa aliran air dapat membelok? Kemudian proses listrikisasi apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Oke. Kemudian setelah digosok, kita lihat penggaris menjadi bermuatan listrik karena terjadi perpindahan elektron antara penggaris dan kain wol. Jika penggaris bermuatan didekatkan air, maka molekul air yang netral akan mengalami polarisasi muatan. Sisi molekul air yang bermuatan berlawanan akan tertarik ke penggaris, sehingga aliran air membelok menuju penggaris. Maka proses ini disebut dengan induksi listrik statis. Contoh lagi, pada saat terjadi badai, bagian bawah awan biasanya bermuatan negatif, sedangkan permukaan bumi di bawah menjadi bermuatan positif karena induksi. Jika beda potensial antara awan dan bumi mencapai sekitar 100 juta volt, udara di antara keduanya dapat terionisasi dan menjadi pengantar listrik. Nah, pertanyaan adalah mengapa permukaan bumi dapat menjadi bermuatan positif ketika awan bermuatan negatif berada di atasnya? Nah, jadi kan kalau kita lihat gambar mungkin lihat kalau kalian perhatiin permukaan bumi gambarnya adalah positif. Kan ada pertanyaan kenapa sih gitu? Ya, kemudian adalah mengapa petir baru terjadi ketika ada beda potensial yang sangat besar. Oke. Penelitiannya, jadi ketika awan bermuatan negatif berada di atas bumi, elektron yang di permukaan bumi akan tertolak menjauhi ke bagian bumi yang lebih dalam. Ingat tadi konsepnya adalah positif, yang sejenis akan tolak menolak, dan yang berlawanan arah akan tarik menarik. Jadi ketika di bawah itu awan bermuatan negatif, maka elektron yang di bagian bumi, yang bumi ini ada positif dan negatif, akan tertolak. Nah, ketika tertolak, maka permukaan bumi menjadi kekurangan elektron, sehingga dia bermuatan positif. Proses ini disebut dengan induksi listrik. Nah, udara pada kondisi normal adalah isolator yang tidak dapat menghasilkan listrik. Namun jika beda potensial sangat besar, maka udara akan terionisasi sehingga dapat mengantarkan listrik. Pada saat inilah terjadi pelepasan muatan listrik yang sangat besar yang kita lihat sebagai petir. Oke. Kemudian kita masuk berikutnya kepada perbedaan listrik statis dan dinamis. Listrik statis, listrik dinamis. Ya. Oke, listrik statis itu muatannya tidak bergerak, listrik dinamis muatan mengalir. Listrik statis terjadi akibat gesekan, listrik dinamis terjadi dalam rangkaian listrik. Listrik statis contohnya balon dan petir, listrik dinamis contohnya lampu dan kipas. Listrik statis itu tidak memerlukan rangkaian, listrik dinamis itu memerlukan rangkaian listrik. Ya, jadi kalau sebelum kita bahas tentang listrik dalam kondisi diam, kemudian kita akan masuk kepada listrik yang dalam keadaan bergerak atau mengalir, disebut dengan listrik dinamis. Oke, ini masuk ke perbedaan antara listrik statis dan dinamis. Oke, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah aliran muatan listrik yang melalui suatu pengantar. Oke. Nah, muatan yang bergerak disebut dengan arus listrik. Nah, arus listrik terjadi ketika terdapat beda potensial dan terdapat jalur pengantar. Ya, oke. Jadi kalau beda potensial terjadi tapi tidak ada jalur pengantar, maka tidak terjadi namanya arus listrik.
Nah, arus listrik adalah aliran elektron dalam suatu pengantar. Oke, mohon maaf. Arus listrik adalah aliran elektron dalam suatu pengantar. Rumusnya I sama dengan Q per T. Atau arus listrik ampere sama dengan muatan listrik kolom dibagi dengan waktu per detik. Ya, karena dia mengalir. Tegangan listrik. Tegangan listrik adalah beda potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Nah, tegangan berfungsi sebagai sumber energi yang mendorong elektron untuk bergerak. Nah, satuan tegangan adalah volt. Contoh sumber tegangan adalah baterai, generator, dan pembangkit listrik. Nah, maka baterai, generator, dan pembangkit listrik adalah sumber energi ya yang apa itu mendorong elektron untuk bergerak. Sehingga misalnya baterai kita taruh di jam, maka jam akan menjadi bergerak. Armada listrik. Oke, armada listrik adalah kemampuan suatu bahan untuk menghambat aliran arus listrik. Faktor pengukur hambatan adalah jenis bahan yang akan berbeda antara misalnya apa, air, tanah, atau misalnya besi, ya, itu akan bahan berbeda. Oke. Kedua adalah panjang penghantar. Ketiga adalah luas penampang. Yang terakhir adalah suhu. Nah, satuan hambatan adalah ohm. Kalau kita lihat itu lambang dari ohm, omega namanya itu. Hukum ohm, besar arus listrik mengalir pada suatu pengantar berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Maka kita lihat persamaan hukum ohm, V sama dengan I kali R, tegangan sama dengan arus listrik kali hambatan listrik. Nah, maka jika arus listrik naik, hambatannya tetap, maka tegangan juga akan naik. Ini kita lihat hukum ohm. Yaitu sama dengan I kali R, R sama dengan V bagi I, dan I sama dengan V kali bagi T. Nah, analogi sederhana berkaitan dengan hukum ohm adalah kalau kita lihat dengan analogi air. Tegangan itu dianggap sebagai tekanan air, harus ada aliran air, hambatan adalah penyempitan pipa. Semakin besar tekanan, maka aliran air itu akan semakin besar. Oke. Makanya kalau kita pingin misalnya memakai baterai ya yang bagus supaya bisa tahan lama atau supaya nanti jalannya kencang, maka kita akan cari baterai yang punya tegangan yang besar. Contoh soal. Sebuah lampu memiliki hambatan 10 ohm dan dihubungkan dengan baterai 20 volt. Pertanyaan adalah berapakah arus listrik yang mengalir? Maka diketahui V sama dengan 20 volt dan R sama dengan 10 ohm. Maka I sama dengan V bagi R, 20 bagi 10 sama dengan 2 ampere. Jadi arus yang mengalir adalah 2 ampere. Dan contoh soal lain. Sebuah rangkaian listrik memiliki arus sebesar 3 ampere dan hambatan sebesar 4 ohm. Berapakah tegangan pada rangkaian tersebut? Penyelesaian. Jika merumuskan rumus P sama I kali R, P sama dengan 3 kali 4, P sama dengan 12 volt. Jadi tegangan pada rangkaian adalah 12 volt. Nah, sebagai penutup, oke, jadi kita telah mempelajari konsep muatan listrik, hukum Coulomb, listrik statis, listrik dinamis, hukum Ohm. Dan pemahaman ini akan menjadi dasar penting untuk memahami sistem listrik dalam industri. Silakan untuk dipahami mata kuliah ini dan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.